Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel ini di konten Bapak-Bapak Happy. Yang penting happy. Buat yang belum kenal, kenalin aku Aziz. Aku seorang konten kreator, freelancer, dan creative trainer. Jadi di channel ini aku banyak ngebahas soal dunia freelance, dunia konten kreator, dan dunia industri kreatif. So, buat kamu yang tertarik sama konten yang aku bahas di channel ini, langsung aja subscribe sekarang juga. Di video sebelumnya kita udah ngebahas soal cara bikin proposal di Upwork. Jadi buat kamu yang mungkin ketinggalan infonya, kamu bisa cek aja videonya di channel ini, atau klik aja bro, link yang ada di atas ya. Anyway, dulu kita pernah ngomongin cara dapat passive income dari pekerjaan freelance. Dan bener aja, semenjak pandemi ini melanda dan kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, banyak orang itu tertarik sama kerja freelance. Sehingga saat ini banyak orang berpikir bahwa untuk dapat kerjaan itu nggak harus ke kantor, nggak harus pergi ke tempat kerja dari hari Senin sampai Jumat, nggak harus pergi kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sehingga mereka punya pikiran bahwa semua pekerjaan itu bisa dikerjakan secara online, atau istilahnya adalah work from home atau WFH. Nah, alasan itu merupakan salah satu alasan juga mengapa aku mutusin buat jadi seorang full-time freelancer. Jadi, semenjak aku resign dari pekerjaan aku sebagai seorang karyawan dari bulan Juli kemarin, aku mutusin buat jadi seorang full-time freelancer mulai awal Agustus kemarin. Udah tepat 1 bulan ini aku kerja sebagai seorang full-time freelancer. Dimana sebagai seorang full-time freelancer, aku lebih banyak menghabiskan pekerjaanku itu di rumah atau work from home. Dan di kesempatan kali ini, aku bakal share soal jenis pekerjaan freelance yang aku kerjain selama hampir 1 bulan ini. Selain itu, kita juga bakal bahas kenapa aku milih jenis pekerjaan ini sebagai sumber passive income-ku. So, tanpa banyak bicara lagi, langsung aja kita simak jenis pekerjaan yang aku jalani selama kerja freelance ini. Jenis pekerjaan freelance yang aku jalani itu adalah sebagai seorang microstocker. Jadi di sini aku ngedesain beberapa desain background buat website, banner, sosial media, dan yang lainnya. Dimana aku nentuin target untuk desain per harinya, dan setelah desain itu selesai, aku upload ke beberapa situs microstock kayak Shutterstock, kemudian Adobe Stock, dan situs yang lainnya. Kenapa aku milih jadi seorang microstocker itu adalah gak lebih dari soal kebebasan dalam berkarya. Dimana sebagai seorang desainer pemula, aku masih belum berani untuk nawarin desainku itu kepada klien. Jadi di sini aku lebih suka untuk ngedesain sendiri dan aku upload di situs Shutterstock. Dimana aku ngejual desain tersebut dan aku mendapatkan royalti dari penjualan tersebut. Mungkin beberapa dari kamu udah tahu soal situs microstock ini. Jadi dari situs ini itu kita akan dapat royalti yang istilahnya adalah seumur hidup atau lifetime. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa aku milih kerja freelance di bidang ini. Dimana untuk desain ini, itu bisa menjadi salah satu aset untuk ngebangun passive income. Bahkan, dari desain microstock ini pun juga bisa diwariskan. Itulah alasannya mengapa aku pilih microstock ini sebagai salah satu aset passive income-ku. Selain kamu bisa jualan desain vektor, di situs ini kamu juga bisa jual foto, kemudian video, musik, dan yang lainnya. Sehingga buat kamu yang punya keahlian dalam ngedesain, atau kemungkinan fotografi dan juga videografi, kamu bisa menjual hasil karyamu di situs ini dan mendapatkan royalti dari penjualanmu. Jadi buat kamu yang tertarik sama bisnis microstock ini, kamu bisa daftar akun Shutterstock maupun Adobe Stock di link deskripsi video ini ya. Selain bikin desain di situs microstock, pekerjaan freelance yang aku jalanin adalah bikin konten di YouTube. Jadi konten ini aku namain Bapak-Bapak Happy, yang penting happy. Alasan kenapa aku mutusin buat jadi seorang YouTuber, kamu bisa cek aja videonya di video yang ini ya, atau klik aja link yang ada di atas. Selain itu, alasan kenapa aku pilih jadi seorang YouTuber atau content creator di YouTube, itu karena dari YouTube itu bisa ngasilin duit berupa pendapatan AdSense. Dimana untuk AdSense ini ternyata bisa menjadi salah satu sumber penghasilan passive income. Lantas kenapa aku nggak milih jadi content creator di platform sosial media yang lain kayak Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan yang lainnya? Itu alasannya adalah karena sosial media yang lain itu belum ada program partner YouTube. Dimana kalau dari YouTube itu sudah ada programnya,
Dan untuk partner ini, kita bisa mendapatkan bagi hasil berupa pendapatan AdSense dari setiap iklan yang muncul di video kita. Dan semenjak adanya program ini, banyak orang berlomba-lomba, bahkan pelaku usaha pun juga terjun jadi seorang YouTuber atau mempromosikan konten-konten mereka melalui video YouTube. Jadi dari alasan ini juga merupakan salah satu alasan kenapa aku milih buat jadi seorang konten kreator di YouTube ini. Dan buat jadi seorang konten kreator di YouTube ini, aku menginvestasikan beberapa alat untuk rekaman kayak tripod, ring light, kemudian mikrofon, dan yang lainnya. Lantas, kalau kamu pengen jadi seorang YouTuber atau konten kreator di YouTube, apakah perlu untuk menginvestasikan alat-alat tersebut? Tentu tidak. Soalnya, buat jadi seorang konten kreator di YouTube, itu kamu bisa bermodalkan hanya HP saja dan tentunya koneksi internet. Selain itu, hal yang gak kalah penting adalah rasa percaya diri. Jadi kalau kamu berminat buat jadi seorang konten kreator, itu kamu harus punya rasa percaya diri yang tinggi ya. Jenis pekerjaan freelance selanjutnya yang aku jalanin adalah bisnis online shop atau bikin toko online di marketplace. Jadi kenapa aku pilih bisnis online shop ini? Karena aku melihat bahwa di era digital saat ini, kebanyakan bisnis itu bergerak di era digital. Dan tentunya di era yang saat ini sedang berjalan, orang-orang bertransaksi secara online. Nah, selain itu, di era digital saat ini, kita juga bisa mendapatkan customer secara online dan lebih luas. Jadi kita nggak perlu capek-capek jualan di lapak, atau di pasar, atau di toko, atau di ruko. Jadi kita cukup bermodalkan internet saja, itu kita sudah bisa berjualan secara online. Tentunya dengan hal tersebut, kita jadi punya kebebasan dalam hal bekerja secara freelance. Dimana ini adalah salah satu tujuan kita sebagai seorang freelancer, bebas dalam bekerja, ya kan? Apalagi semenjak pandemi melanda, kebanyakan orang itu beli barang itu secara online. Sehingga banyak orang itu melakukan transaksi belanja mereka itu secara online. Sehingga kalau kamu saat ini berpikiran bahwa jualan itu harus punya produk, harus punya tempat, harus stok barang, harus sewa tempat juga, maka mulai saat ini mindset kamu harus diubah. Soalnya buat jualan online itu, kita cukup bermodalkan internet saja, itu kita sudah bisa ambil untung dari jualan tersebut. Jadi, kebebasan mana lagi yang kamu dustakan? Dan soal bisnis online ini akan kita coba bahas di video-video selanjutnya ya. Jadi tunggu aja soal pembahasan tentang bisnis online ini. Oh ya, buat kamu yang kepo sama toko onlineku, silahkan cek aja link yang ada di deskripsi video ini ya. So, itu dia beberapa jenis pekerjaan freelance yang aku pilih buat jadi seorang full-time freelancer. Mulai dari jualan online hingga ngedesain di situs Microstock. Buat kamu yang tertarik buat jadi seorang freelancer, baik full-time freelancer maupun part-time, kamu bisa cobain aja dulu. Cek aja video-video di channel ini buat ngedapetin ide freelance atau mungkin panduan dalam hal kerja freelance. So, thank you buat kamu yang udah simak video ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. As always, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aku Aziz, stay at home, stay productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.